Oke, jadi ini adalah video bagian 2 dari bagaimana menjadi master tipologi. Jika teman-teman sebelumnya belum melihat bagian 1, silahkan untuk melihatnya terlebih dahulu, yang linknya saya sertakan di pojok kanan atas. Pada bagian kedua ini, kita akan memulai dengan objek yang lebih hard ya dari bagian 1. Di sini saya akan menggunakan cube, lalu kemudian saya akan membevel kedua ujungnya. Kita tekan Ctrl B, lalu teman-teman bisa scroll wheel ke atas untuk mengurangi vertices, scroll ke bawah untuk mengurangi, scroll ke atas untuk menambah jumlah edge loop-nya. Oke, saya akan seperti ini. Kemudian saya akan juga menambahkan silinder. Oke. Untuk jumlah silinder, di sini secara default mungkin teman-teman akan berada pada nilai 32 vertices. Nanti akan terlihat seperti ini. Di dalam hard surface modeling, dalam penggabungan suatu objek gitu ya, objek satu dengan objek yang lainnya, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kedua objek ini harus memiliki jumlah vertices yang sama atau mendekati. Apa maksudnya? Maksudnya, jika kita lihat silinder ini, ya, silinder dengan cube-nya, teman-teman perhatikan pada bagian lekukan. Lekukan yang ada di cube, face yang ini, yang seperti ini, itu lebih kecil daripada lekukan yang ada di silinder. Oke, mungkin 1/2-nya lebih besar ya, lebih besar yang silinder ini. Ini akan berdampak kurang baik untuk hard surface modeling khususnya. Jadi di dalam hard surface modeling, paling tidak dalam penggabungan kedua objek itu memiliki nilai vertices yang sama atau mendekati. Oke, oleh sebab itu saya akan mengulanginya lagi. Di sini saya akan memberi jumlah vertices yang cukup rapat di kedua ininya, cube-nya, agar teman-teman bisa melihat perbedaannya. Oke. Sini, lalu cube silinder. Untuk cube silinder di sini sangat besar, sedangkan untuk yang cube-nya kecil ya jumlah face-nya. Oleh sebab itu saya akan memperkecil nilai dari silindernya. Untuk memperkecil face, di sini pada bagian pojok kiri teman-teman melihat yang namanya add cylinder. Jika secara tidak sengaja kita mengklik objek lain dan teman-teman tidak melihat opsi add cylinder, untuk memunculkannya kembali cukup sederhana, teman-teman tekan F9, nanti dia akan muncul kembali. Oke. Di sini saya akan menambah nilai vertices-nya kira-kira mendekati dari cube ini. Di sini pada nilai 86 atau mungkin kita lihat 94 dia memiliki 92 dia memiliki bentuk kerapatan yang hampir sama. Jadi saya akan menggunakan 92 vertices di silinder ini. Oke. Saya akan memperkecilnya. Saya akan dorong ke sini. Lalu saya akan sedikit ke atas. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan mereset skala dari silindernya dengan menggunakan Ctrl A, lalu pilih scale, lalu ini juga.
untuk antisipasi. Sangat penting untuk selalu memperhatikan nilai skala di dalam hard surface modeling, karena jika kita skalanya tidak normal, tidak satu artinya normal, maka nantinya akan berdampak kurang baik ke depannya. Jadi selalu perhatikan skalanya di dalam hard surface modeling. Oke. Setelah skala kita normalkan, selanjutnya di sini saya akan memberi loop cut. Oke, di bagian sebelah sini, bagian atas. Dan tentu saja kita akan memberi loop cut di bagian bawah. Oke. Seperti ini. Kemudian saya juga akan memberi loop cut di bagian batas bawah dari yang ini. Oke, jangan terlalu menempel pada garis yang ini, beri sedikit kelonggaran karena ini untuk bevel. Lalu oke, kira-kira seperti ini ya. Kemudian saya akan memberi loop cut lagi di bagian tengah. Berapa banyak bebas, tetapi paling tidak kita loop cut-nya itu mendekati square ya, kotak. Di sini teman-teman bisa melihat sebisa mungkin kita mendekati square, tidak persegi panjang, kotak ya bentuknya. Di sini teman-teman melihat agak sedikit persegi panjang, jadi mungkin kita akan mengulanginya lagi. Tidak harus perfect, paling tidak mendekati persegi. Oke, lalu yang bawah juga. Kira-kira seperti ini. Oke. Setelah itu, kita akan menggabungkan kedua objek ini menggunakan boolean. Di sini saya akan menggunakan shortcut ya, add-on atau extension. Teman-teman bisa mendapatkannya di bagian edit, preference add-on, lalu ketik yang namanya bool tool. Oke, nanti di sini muncul bool tool dan pastikan kita men-checklist. Setelah kita mengaktifkan bool tool, saatnya kita menggabungkan kedua objek ini. Caranya, kita klik kedua objeknya, lalu tekan Ctrl+. Oke, nanti di sini pada bagian modifier muncul bool tools union, yang artinya bergabung. Saya akan hide box ini, saya tekan H. Kemudian saya akan apply boolean-nya dengan klik kanan lalu apply, klik kiri maksudnya. Lalu saya akan shade smooth. Teman-teman klik objeknya lalu klik kanan, pilih shade smooth. Oke. Jika seperti ini, untuk memperbaikinya teman-teman pergi ke objek data properties, pada bagian normal, auto smooth checklist. Nanti akan seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan bevel. Tentu saja di hard surface modeling penting untuk menambahkan bevel karena di dunia ini jarang sekali objek yang memiliki edge ya atau pinggiran yang sangat tajam seperti ini. Pasti agak sedikit melengkung, oleh sebab itu saya akan menggunakan bevel. Oke. Pada bagian bevel, jika teman-teman tidak bisa menambahkan jumlah amount yang lebih banyak, di sini tidak ada perbedaan meskipun saya tingkatkan nilai amount-nya, itu karena kita masih mengaktifkan clamp overlap. Pada bagian geometri, di sini ada clamp overlap, teman-teman uncheck saja, nonaktifkan. Oke. Ketika kita menonaktifkan clamp overlap, kita bisa menambah atau mengurangi jumlah amount ini. Saya akan menggunakan 1,0, maaf maksudnya 0,015 seperti ini.
Lalu pada bagian segmen saya akan menggunakan 3. Saya rasa 3 cukup ya untuk mengelabui mata manusia. Oke. Karena jika 2 di sini agak sedikit konyol ya, ataupun 1 di sini, jarang sekali objek memiliki lengkungan yang seperti ini. Jadi kita bisa menambahkannya 3 atau 4. Saya rasa cukup. Oke. Setelah saya menambahkan segmen, mungkin pada bagian profile, saya akan mengganti nilai shape-nya ini. Jika teman-teman perhatikan, di sini shading-nya ya, di sini smooth, lalu di sini agak sedikit tajam. Oke, jika teman-teman melihat efek seperti ini, berarti kita harus merubah nilai profile ya. Di sini, pada shape, teman-teman bisa menaikkan atau mengurangi sedikit dari nilai profile-nya saja. Di sini saya akan menggunakan 0,47. Oke, ternyata di angka 0,47 di sini sudah lebih baik ya. Oke, di sini kita juga melihat beberapa glitch, artefak ya, vertices yang saling overlap. Itulah tujuan dari video kali ini, yaitu untuk memperbaiki mesh yang rusak seperti ini. Oke. Sebelum saya memperbaiki mesh yang glitch seperti ini, saya akan menggunakan loop cut. Saya akan loop cut di bagian sebelah sininya ya. Sebelah sini. Jika kita menambahkan loop cut pada bagian objek kotaknya, di sini saya tidak bisa karena objek ini sudah tidak original lagi ya, sudah tidak menyambung lagi. Di sini saya tidak bisa menambahkan loop cut. Akan tetapi pada bagian silinder di sini teman-teman masih bisa menambahkan loop cut. Karena objek yang sebelah sini dari atas ke bawah sini itu masih original ya, belum mengalami kerusakan, destruction. Akan tetapi untuk yang cube ini sudah terpotong oleh silinder. Jadi kita tidak bisa menambahkan loop cut sini. Bagaimana cara kita untuk menambahkan loop cut? Kita akan menggunakan cara manual, yaitu menggunakan knife tool. Oke, knife tool ada di bagian sini, kalau tidak salah. Oke, di sini knife. Atau shortcut-nya adalah K pada keyboard. Saya akan pergi ke top view, lalu saya tekan K untuk mengaktifkan opsi knife. Saya akan meng-cut daerah sini sampai dengan ke bawah, nanti muter. Menggunakan teknik proyeksi, saya akan pergi ke top view lagi. Tekan K. Oke, saya kira-kira di sini. Jika teman-teman kesusahan untuk membuat garis yang sempurna, di sini, pada Blender 3.0, teman-teman bisa menekan A pada keyboard, nanti dia akan lurus ya. Atau di sini ada, kalau tidak salah, ada shortcut-nya. Oke, di sini pada 3.0, angle constraint itu menggunakan shortcut A. Oke. Sorry, saya akan pakai ini. Aduh, hilang ternyata. Tidak bisa ya. Oke, di sini A untuk angle constraint. Lalu C untuk cut through. Apa fungsi dari cut through ini? Fungsinya adalah ketika kita meng-cut bagian atasnya di sini, maka secara otomatis bagian bawahnya juga akan ter-cut ya. Itulah fungsi dari cut through. Jadi memotong melalui atau melampaui gitu ya. Ini mungkin akan berbeda-beda shortcut-nya tergantung dari versi Blender teman-teman. Angle constraint, lalu cut through-nya. Oke. Saya akan pergi kembali ke top view, lalu K, lalu saya akan di sini, lalu tekan A untuk angle constraint,
teman-teman tekan C untuk on-kan cut through-nya. Oke, ketika itu sudah on, teman-teman klik lalu enter. Oke, maka secara otomatis dia akan meng-cut terus ke bagian bawahnya. Oke. Setelah meng-cut, di sini saya bisa menggeser dengan menekan double G atau GG. Oke. Oke. Lalu saya akan sedikit seperti ini, lalu tekan S. Di sini ketika saya menekan GG lalu menggeser ke kanan, bahwa di sini agak melewat ya. Ini karena bentuk dari geometri kita. Jadi untuk meluruskannya cukup sederhana, teman-teman tekan S, lalu ke sumbu Y. Kenapa sumbu Y? Karena di sini garis hijau itu sumbu Y. Sedangkan yang merah itu adalah sumbu X. Jadi saya akan meluruskannya melalui sumbu Y, teman-teman tekan S, Y, 0, maka ini akan lurus ya. Oke, seperti ini. Nanti dia akan lurus. Hal yang sama juga saya akan lakukan di objek yang ini. Sebelah sini. Teman-teman tekan K untuk knife, lalu tekan A untuk objek constraint. Sorry, bukan di sini. Sini. Oke, lalu on-kan cut through-nya, tekan C, klik, enter. Lalu GG, kita agak kesini kan, S, sumbu Y, 0. Kita sedikit. Oke. Oke, seperti ini. Saya secara tidak sengaja menyeleksi bagian yang sebelah sini juga. Saya ulangi lagi. S, Y, 0. Kita kesinikan sedikit. Oke, perfect. Oke. Kita akan ke bevel lagi, nanti akan terlihat seperti ini. Untuk memperbaiki shading yang rusak, seperti hanya pada bagian satu, kita akan mencari dan merubah vertices yang saling overlap. Oke. Sini saya pergi ke edit mode, lalu menggunakan vertex select. Saya akan mulai dari sebelah sini. Oke, di sini jika teman-teman perhatikan bahwa edge-nya terlalu berdekatan ya, ini akan menjadi problem. Saya akan sedikit naikkan ini ke atas. Jangan terlalu berlebihan karena ini bisa merusak dari shading. Oke, mungkin saya akan menggabungkan ini. Untuk menggabungkan vertices ini dengan ini, saya akan menggunakan atau mengaktifkan auto merge vertices seperti ini. Ketika kita mengklik atau mengaktifkan auto merge ini, teman-teman bisa klik lalu double G lalu slidekan ke samping, nanti dia akan bergabung menjadi satu ya. Atau cara yang kedua adalah saya akan mengaktifkan ini terlebih dahulu. Teman-teman seleksi kedua vertices yang akan digabungkan, lalu tekan M, lalu add center. Oke, nanti dia akan bergabung. Tetapi pada kasus ini saya akan menggunakan auto merge saja. Oke, seperti ini. Lalu kita lihat bagian yang lainnya. Ini oke ya. Saya rasa tidak perlu terlalu ini oke. Lalu untuk yang ini saya rasa oke karena di sini tidak ada masalah. Atau mungkin di sini saya agak seperti ini ya. Oke, ini sudah lebih baik menurut saya. Di sini terlalu besar endgone-nya, ini bisa menjadi masalah pada shading kita. Jadi mungkin saya akan melakukan penggabungan ini di sini.
Lalu untuk yang ini saya akan menambahkan mungkin di sini. Oke. Nanti dia akan fix. Atau di sini ada muncul problem baru. Mungkin saya tidak akan menggunakan ini. Saya akan hapus. Lalu untuk ini saya akan gabungkan ke sini. Oke. Ini oke. Lalu ini problem, kita akan sedikit naikkan. Saya akan gabungkan ini ke samping. Oke. Ini end gone ya. Mungkin saya akan menambahkan loop cut di sini. Cut ya. Oke, di sini juga agak sedikit problem. Bagaimana jika saya sedikit ke atas? Ups. Oke. Saya rasa oke. Agak sedikit berjauhan. Oke. Oke, ini sudah fix ya. Lalu kita lihat yang lainnya. Di sini mungkin agak sedikit jauh. Yang ini problem. Saya akan sedikit menaikkan ke atas. Lalu yang ini saya gabungkan dengan yang bawah. Oke, seperti ini. Ini end gone. Ini akan menjadi hal yang kurang baik. Mungkin saya akan menggunakan loop cut atau cut di sini. Kita lihat efeknya. Oke, sudah lebih baik. Lalu di sini saya akan angkat. Saya gabungkan yang ini. Oke. Oke, di sini ada massive end gone. Di sini juga ada massive end gone. Tapi tidak apa-apa. Kita akan sedikit geserkan ini. Lalu ini ke atas. Saya gabungkan yang ini. Atau mungkin saya akan gabungkan juga ke yang sebelah sini ya. Oke. Kita cek. Oke, ini sudah lebih baik. Kemudian yang ini oke. Lalu yang ini mungkin agak sedikit ke samping seperti ini. Ini juga. Oke, yang ini saya akan gabungkan. Ctrl M, merge. Ini agak ke samping. Lalu yang ini, yang dua ini saya akan gabungkan. Center. Lalu yang ini juga saya gabungkan. Yang ini saya gabungkan. Oke. Oke, saya rasa untuk yang bagian sebelah sini sudah cukup baik. Di sini saya akan gabungkan. Oke. Oke. Kita periksa. Oke ya. Ini sudah lebih baik. Di sini teman-teman melihat ada sedikit artefak ya. Kenapa? Karena ini adalah massive end gone. Itulah sebabnya saya bilang massive end gone di dalam hard surface modeling itu kurang baik ya. Tapi jika kita melihatnya di agak jauh, ini tidak akan terlalu terlihat. Oke. Mungkin ini agak sedikit sini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan seperti ini. Ini akan jadi kerusakan ya. Kita hapus saja. Oke. Oke. Kemudian pada bagian bawah kita lanjut. Di sini saya akan sedikit turunkan, lalu yang ini saya gabungkan. Yang ini saya gabungkan. Lalu ini saya pundurkan sedikit. Ini saya gabungkan. Oke.
Kemudian yang ini mungkin saya akan gabungkan. Yang ini saya juga gabungkan. Yang ini oke. Saya akan sedikit ke belakang. Kemudian yang ini saya akan gabungkan lalu akan geser agak ke tengah. Oke, untuk yang ini kita lihat. Mungkin saya akan seperti ini, lalu yang ini saya gabungkan. Yang ini saya gabungkan. Oke, ini oke. Lalu yang ini kita lihat, saya gabungkan, hasilnya akan oke. Oke. Lalu yang ini mungkin agak sedikit ke belakang. Yang ini M, merge. Yang ini oke, yang ini oke. Yang ini saya gabungkan saja. Oke ya. Saya rasa sudah cukup untuk bagian bawah. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah lebih baik. Tidak ada sambungan yang nge-glitch ya. Tidak ada sambungan yang seperti ini. Kita sudah memperbaikinya dengan cukup baik. Oke. Di sini jika teman-teman melihat seperti ini, kita seperti biasa menggunakan harden normal ya. Oke, maka dia akan langsung white normal. Nanti dia akan langsung fix. Oke. Kemudian untuk selanjutnya di sini karena prosesnya sama saja, silahkan teman-teman untuk mencobanya sendiri. Di sini saya akan percepat videonya. Oke, jadi setelah kita selesai untuk memperbaiki shadingnya di sini, untuk bagian kiri kita sudah melakukannya di awal, bagian bawah juga. Lalu di sebelah kanan kita juga sudah menyelesaikannya juga. Oke, bagian bawah kita sudah selesai dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Oke. Di sini tidak ada glitch atau mesh yang berlubang. Ini sudah clean, sudah bersih, sudah bagus. Hanya mungkin di bagian sebelah sininya ya. Sini ada sedikit artefak-artefak. Oke, ini bisa terjadi karena di sini teman-teman melihat ada begitu banyak endgone ya, itu banyak endgone yang luas. Untuk mengatasi endgone ini, yaitu dengan cara menambahkan lebih banyak geometri. Di sini geometri seperti ini ya. Di sini ternyata kurang rapat, kurang banyak. Maka oleh sebab itu kita melihat banyak sekali endgone. Jika teman-teman memiliki kerapatan geometri yang sedikit, atau maksudnya sedikit itu memiliki cukup rapat, maka tidak akan terjadi hal-hal seperti ini ya, artefak seperti ini. Akan tetapi, itu juga perlu diperhatikan, semakin banyak geometri, maka objek ini akan semakin berat, khususnya jika teman-teman ingin membuat sebuah game ya, game Android atau game-game yang memerlukan performa yang tinggi. Maka untuk game-game yang memiliki performa tinggi, maka memiliki geometri seperti ini itu sudah cukup ya, sudah cukup saya rasa. Jika kita menggunakan matcap di sini, orang-orang tidak akan tahu ya bad shading ya. Sebenarnya itu bukan bad shading sih, tapi seperti artefak-artefak yang muncul dari massive endgone. Tapi overall ini sudah sangat baik ya, sudah sangat baik. Oke. Jadi untuk video tutorial bagian 2 master tipologi kita cukupkan sampai di sini.
Sampai jumpa di bagian 3 yang tentunya kita akan membuat, bentuk-bentuk yang lebih menarik lagi, dengan masalah yang berbeda-beda lagi. Sampai jumpa di bagian 3, saya Farhan, cheers.